Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Laqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamiton Air di pagi yang berbahagia, di pagi yang bersemangat. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan ini kita bisa bersama-sama bertatap suara di satu acara 2 pekan sekali, yaitu kajian fikih tradisi yang ini sebagai amanah dari guru saya, beliau Syuriah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, Mbah Syuhada Adzkiya, yang awal-awal dulu pada saat on air ini berjalan, beliau sangat aktif untuk ikut menjadi narasumber dalam Simalakama dulu. Dibelan-belani yang jam segini biasanya itu mulai ngaji santri-santri, tapi karena kalau saya telepon dari Taiwan pakai dulu baby, belum ada menstrom, jadi pakai yang langsung pengajiannya ditunda atau diundur ya sampai acara selesai. Alhamdulillah barokah ya dari izin atau hikmahnya majelis ini bisa terus berjalan dan berkembang sampai hari ini. Kita berharap majelis ini akan terus berkembang untuk memenuhi tantangan zaman, di mana hari ini mungkin bagi sebagian orang atau mungkin teman seperti panjenengan tidak ada acara-acara yang bisa diikuti sebagaimana kalau panjenengan pas di rumah atau pas di kampung, itu saja belum tentu juga ngikut acara-acara pengajian karena mungkin kesibukan kerjaan dan sebagainya. Ternyata Allah menakdirkan kepada kita untuk menjadikan orang-orang atau hambanya menciptakan satu fasilitas
untuk on air, untuk sama-sama berkumpul yang walaupun jauh di mata tapi akan selalu dekat di HP. Ya, hari ini aplikasinya sudah lumayan, bukan lumayan lagi, go internasional. Yang dulu kita tidak, saya khususnya tidak membayangkan mau kemana, mau bagaimana nanti on air yang ada di Taiwan. Karena dengan mahalnya pada saat itu, ya sekali saja pada saat itu harus habis berapa kartu baby, harus ini karena seluler harus menggunakan pulsa biasa. Hari ini ada jawabannya, sudah ngirit sekali. Awal-awal saya ikut setiap hari, walaupun saya sudah pulang tahun 2011 bulan 11, tanggalnya 11, momen saya pulang dari Taiwan, itu setiap hari digilir untuk mengambil saya dari Taiwan pakai seluler biasa. Bayangkan, ya seluler biasa selama 1 jam itu kurang lebih habis kira-kira 2 atau 3 BB pada saat itu. Kurang 3 lebih, Bapak. 3. Kenapa? 3. Ya dulu Vibo metro. juga ya. Ya kalau Vibo itu bisa untuk ke luar negeri enggak? Ya pada saat itu Vibo juga. Kita tidak bisa membayangkan, saya ikut acara ini berarti kalau diuangkan Indonesia sekitar 300.000 per hari. Luar biasa. Berarti kalau 1 bulan berapa juta itu. Nah ini, itu saja bisa berjalan. Nah apalagi hari ini yang sudah ada ya lain, atau mungkin kalau pas lagi WhatsApp bisa gabung dan sebagainya. Ternyata yang paling efektif itu adalah LAN. Kalau WhatsApp itu harus ada Zoom dan sebagainya, kurang kurang tepat guna. Alhamdulillah. Nah inilah barokah dari Mbah Yai Syuhada Adkiyah. Hari ini sudah umurnya kurang lebih 80, lebih hampir 90 tahun. Pada saat itu saya di Taiwan baru umur kurang lebih saat itu 34. Ya, 34 tahun. Sekarang sudah 56 tahun. Berarti, Masya Allah, mudah-mudahan ya dipanjangkan umurnya biar bersama-sama bisa ber-on air. Oke, kita lanjutkan. Untuk pagi hari ini sebagai pengetahuan saja, kita melanjutkan tentang masalah yaitu sholat Jum'ah. Ini hanya untuk pengetahuan karena seorang perempuan itu tidak wajib melakukan sholat Jum'ah. Kemarin sudah saya sampaikan, tidak wajib bukan berarti haram. Boleh saja ikut sholat Jum'ah di sebagian masjid, dan ini ada ya perempuan ikut Jumatan, khususnya nenek-nenek itu. Nah, oke, kita sekarang membahas bahasan tentang khotib Jum'ah memegang tongkat atau mungkin tombak atau mungkin ya biasa di tongkat. Mungkin jenengan tidak pernah melihat, tapi hanya sebagai pengetahuan. Apakah alasannya? Pertanyaannya adalah ketika khotib hendak naik mimbar, maka Bilal Jumat biasanya menyerahkan tongkat kepada khotib tadi, dan khotib memegang tongkat tersebut selama khutbah dapat dibacakan atau disampaikan. Adakah dalil yang membenarkan memegang tongkat tersebut? Karena ini jadi permasalahan khususnya di Indonesia di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan yang lain yang tidak mau menggunakan tongkat. Jadi kayak orang
orang pidato biasa. Nah, ternyata ada alasannya. Jawabannya adalah jumhur atau mayoritas ulama itu mengatakan bahwa sunnah hukumnya bagi seorang khatib memegang tongkat Jumat dengan tangan kirinya pada saat membaca khutbah. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa qala Syafi'i, qala sapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, rahimahullah rahmati subhanahu ta'ala mahuluhur Imam Syafi'i wa balagna lan nakake menceritakan menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi idza khataba nalikane khutbah idza khataba nalikane khutbah i'timada mengko cekelan alal asa ing atase tongkat. Dulu Rasulullah itu kalau khutbah pakai tongkat. Nah, tongkatnya pendek, nggak begitu panjang. Jadi itu waqat gila lanten ketika akan khutbah ya cekelan lagi gulan apa ke bahasa Indonesia khutbah cekelan ya. Apa nyekeli bahasa Indonesia Jawa apa? Jangan Ada ya? nyepengi. Iya cepengan Nggih, ya khotbah cepengan sinten apa Rasulullah khotbah apa Rasulullah mu'tamidan hale cekelan hale cepengan ala anazatin ingat saya anazah itu apa jenengane ya? Ya tongkat pendek. Anazatin wa ala quesin. Dan ingatase quest itu busur panah. Ya busur panah ya yang panahnya ditancapkan itu kan ya ada mungkin kalau busur panah ya ada kurang lebih ya besarnya itu jeriji itunya tebelnya apanya bundernya itu ya wakullun utawi ya saben-saben khutbah tadi kayak mengkono iku etimadan ya cekelan akhbarona yo nyeritakake sapa Ar-Rabi Imam Rabi. Nah baqala Syafi'i nanti ngendikane kana ono sinten Kanjeng Nabi idza khataba nandikane khutbah ya tamidu cepengan sinten Kanjeng Nabi ala anazatin ing atase tongkat pendek wa timadin lan tongkat. Nah jadi tongkat boleh tapi sekarang ada yang dimodif bukan tongkat saja tapi atasnya dikasih peso, atasnya dikasih tombak. Ini kalau yang di masjid saya ini baik dulu punya keris orang punya keris tapi kerisnya nggak berliku ya jadi kayak nah itu ditancapkan di atasnya tombak itu ya sembuh ya pokoknya yang penting tapi tombak saja sudah cukup. Ya seterusnya hal ini didasarkan pada hadis Nabi. Ternyata hadisnya ada dan hadisnya ini adalah Sunan Ibnu Majah. Berarti termasuk 6 kitab hadis ada di dalamnya yaitu Kutubus Sittah. Jadi kita mengenal Kutubus Sittah itu adalah kitab 6 hadis sahih. Di antaranya Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, terus apalagi ada 6 itu Sunan Ibnu Majah terus Sunan siapa itu kok cuma 3 toh ada 6 itu Abu Dawud terus Nasai terus satu lagi rapal pokoknya yang penting itu. Nah terus ya di dalam hadis ini mengatakan an Sa'id bin Aqib
Diriwayatake saka Sa'id bin Aqid ana Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Rasulullah idza khataba nalikane khutbah sinten Rasulullah fil harbi ing dalem mangsane perang. Dalam perang itu sholat Jumat di ya satu tempat lagi perang. Nah niku khutbah sinten Kanjeng Nabi alal qaisi ing atase ya cepengan busur panah. Wa idza khutbah lan nalikane khutbah fil Jumat ing dalam Jumat tapi ora mangsane perang ya khutbah ala aso cekelan ya khutbah nalikane khutbah alal aso ing atase aso itu tongkat. Nah hadis ini secara tegas menjelaskan bahwa Nabi memegang tongkat ketika membaca khutbah. Dalam hadis yang lain dikatakan an Su'aib bin Zura At-Taifi yang basa Taif qala syahidna naksaini sapa kita Su'aib fiha ing dalem yo fiha ing dalem iki dalam al Jum'ata ing ya fiha ing dalam Taif atau ing ditnang desa Taif al Jum'ata Jum'atan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqoma lan jumeneng sinten Kanjeng Nabi. Terus mutaraqiban, bukan mutaraqiban ya faqoma nggih mutawakkilan yo cekelan maksudnya alal aso ing atase aso tongkat wal qais au qaisin utawa qais busur panah. Yeah. Mengomentari hadis ini yaitu Imam Al-Sabani mengatakan bahwa fil hadithi dalilun fil hadis ing dalam yo hadis iku dalilun ana dalil ala annahu satemene yo cekelan tongkat utawa qais utawa busur ya qais utawa anu iku apa lil khatibi kadhe khatib annahu satemene ya iku mau yun apa yundabu dan sunatakan lil khatibi kadhe khatib apa al i'timadu cekelan ala syaifi ngatasi pedang. Jadi pedang pun boleh, jadi pedang au nahwihi. Terus waktu khutbatihi nalikane khutbah ya si khatib. Lalu apakah fungsi dari tongkat tersebut? Nah, apakah hanya sebagai apa namanya? Yo pantas-pantas atau mungkin karena sedang perang ya mungkin itu juga. Jadi dalam keadaan khutbah sudah memegang senjata. Ini umpama anunya apa namanya? Tapi bukan itu sebetulnya. Nah, dari apa namanya dalam kitab ya Imam Ghazali mengatakan menjelaskan faida faraghal muadzin sakwise rampung sapa al muadzin muadzin mangatek sapa khatib ya mukbilan muadzin ya benar ini muadzin ya. Kau mengatik sapa muadzin mukbilan hale menghadap yo ala nasi ngatasi menungso biwajihi kelawan wajah sapa wajah ini ada ini bisa juga pada saat khatib
itu belum menyerahkan, khotib itu menghadap ke jamaah dan mengatakan, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena dulu saya sering jadi apa namanya Bilal pada saat itu. Ya kalau sekarang biasanya yang khutbah itu yang lain, saya hanya ngimami saja. Nah terus oleh madhab biwajihi kelawan raya wajah si khotib utawa ini napa muadzin itu la yaltafit yaminan wala shimalan, supaya la yaltafit ora mengok ora menggak yaminan ing napa arah tengen wala shimalan lan arah tinggi apa kiwe wa yastaghilu lan ketungkur wa yastaghilu lan yo istighal yadaihi biqaimi syaif. Jadi wayas gilu lan yo nyibuake ya cara itu ya yadaihi tangane si khotib apa namanya biqaimi syaifi ya kelawan yo ngadeg lan cekelan syaif pedang awil anazati utawa yo tongkat wal mimbari utawa cekelan mimbar. Ini bagi yang tidak apa menggunakan tongkat. Kaila supaya ono ya ba'atha ya la ya ba'atha ya la ya ba'atha ora obah-obah sapa bihima tangan lorone khotib au yadau utawa yo nyelehaken ikhdahuma ing salah sijine tangane khotib ngalal ukhra ing atase liyane. Jadi biar serius. Jadi bukan kayak orang ceramah yang harus apa namanya ngacung-ngacung tangannya bergerak-gerak, enggak. Jadi enggak ada anjuran untuk itu seperti ceramah, enggak boleh. Tapi ada ya sebagian masjid dan sebagainya yang imamnya itu begitu. Nah ini sangat tidak di apa namanya ya waku, karena contohnya tidak begitu, karena serius gitu. Nah terus gimana? Terus hal yang sama juga dikemukakan oleh apa namanya Imam As-San'ani ya dalam kitabnya yaitu Subul Salam, mengatakan bahwa wal hikmatu utawi hikmai anna fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono cekelan waktu khutbah, cekelan tongkat, terus mimbar, terus apa dan sebagainya, iku adalah waliyu di yadaihi anil abasi, yaitu ya wali mana apa itu wali bu'di yadai ya supaya tangane ya ora ubah-ubah ya yadaihi anil abasi saking maksudnya yaitu supaya konsentrasi ya yadaihi atas tangane iku tangane wong khotbah ini anil abati saking gerak-gerak. Ini dalam Subul Salam. Jadi berdasarkan dalil tersebut seorang khotib itu disunahkan memegang tongkat saat berkhutbah. Tujuannya adalah mengikuti jejak Rasulullah SAW. Juga dimaksudkan agar seorang khotib lebih khusyuk dan berkonsentrasi pada saat khutbah. Ya, oke. Mungkin itu untuk depan. Ini ada peristiwa yang sering sekali terjadi karena
dalam zaman maju akhirnya terjadi ta'adud dan ta'adud al-jumu'ah. Jadi Jum'ah itu merebak di mana-mana, kadang-kadang ada yang berjejer dan sebagainya. Itu khotbah sendiri hanya keletan keletannya apa? Sering sekali keletan. Jadi seberang jalan itu berarti kan keletan. Apa itu keletan? Maksud enggak? Bahasa Indonesia ini apa keletan? Iya, Pak. Spasi. Spasi. Disekat, disekat bawah, disekat. Enggak jalan, ibu umpama sini ada kampung di sebelah jalan, tapi kan kalau di Jakarta itu jalan raya, jalan raya ada terus jarak. nanti kampung lagi, ya itu tadi keletan. Ada jarak. Ini bahasa ambuh nanti. Jadi karena adanya mungkin jalannya ramai, apalagi sampai 2 jalur dan sebagainya, itu sering. Kalau di Jakarta itu ya Jumatan sebelah sini Jumatan, sebelah sana Jumatan. Alasannya ya sulit nyebrang atau mungkin muter jauh dan sebagainya, padahal berdekatan. Besok bagaimana? Insya Allah kita akan kupas lagi untuk menyelesaikan. Ini belum pernah saya bacakan untuk masalah sholat Jumat, karena pada saat itu alasannya itu ya karena ya jamaah rata-rata adalah perempuan. Nah, tapi sekarang untuk untuk saat-saat ini ulangan ini kita bacakan biar biar tidak terlupakan. Pokoknya yang penting ya kayak orang yang menyimpan ilmu itu, masalah itu kok nggak disampaikan gitu. Insya Allah mari kita lanjutkan dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda langsung aja, kami akan membantu Anda. Oke, silakan dimoderatori, dan kita ingat bahwa pertanyaan itu adalah pintu daripada ilmu. Ya, babul ilmi as-su'al. Barang siapa, ilmu itu adalah pintunya adalah pertanyaan. Ya, barang siapa yang mau bertanya, maka dia adalah membuka pintu ilmu. Ayo semangat, silakan di moderator, silakan. Halo. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya sampun kenal nggih. Saya sampun kenal. Mau bertanya begini, Bapak. Tentu ini juga mengerikan nggih, Bapak. Ini ngoten atau haram hukumnya. Ini tentang ari-ari sapi, Bapak. Ari-ari sapi ini kula, Bapak. Halal apa enggak? Itu kan nggih halal napa mboten. Terus yang saya pertanyakan itu apabila ari-ari itu kan ari-ari itu kan sama orang Taiko itu, orang Thailand itu kan dijual. Terus itu saya itu dikasih sedikit uangnya. Itu apakah juga haram, apa bagaimana hukumnya, ngoten lho Bapak? Kan saya tidak mau menerima tapi dibelikan tempe, saya makan, ngoten lho Bapak. Monggo atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ya juga lumayan Bapak, satu hari itu mendapatkan 6 atau 7 sapi yang melahirkan, ngoten lho. Ya. Oke, kita bicara hukum. Jadi kalau sapi yang melahirkan kebetulan sapinya disembelih,
ya hukumnya apapun yang ada di dalam, ya kecuali kotorannya, itu halal. Termasuk bayi sapi. Ya, bayi sapi itu atau anaknya yang belum keluar dan mati karena ibunya disembelih, itu hukumnya halal. Tapi kalau sudah keluar, itu ya kok istilahnya mati, jadi keluar kok mati, atau mungkin keluar apa namanya, ya keluar hidup, ya maka kalau umpama kok dia masih hidup, ya kalau disembelih halal. Nah, tapi sesuatu yang berhubungan dengan apa namanya, sapi atau anak sapi seperti ari-ari dan sebagainya, itu karena itu tidak masuk, ya tidak masuk dalam kategori itu adalah apa namanya, kehidupan sapi itu. Artinya apa? Sapi tanpa ari-ari itu kalau sudah keluar itu kan berbeda. Ya, kecuali yang tadi disampaikan, yang apa namanya tadi disampaikan, kalau dia tetap masih ada di dalam, maka hukumnya halal. Walaupun ari-arinya, apanya dan sebagainya semua, ya kecuali ya teletongnya. Dan yang diharamkan itu adalah darahnya. Itu hukumnya. Jadi sapi itu disembelih itu memang untuk mengeluarkan darah. Ya, mengeluarkan darah dengan cara syariatnya itu ya begitu, dengan dabah tadi. Nah, maka dari itu kalau hari-hari kok bayinya keluar, hari-harinya dijual untuk dimakan, ya pancen orang situ itu ya geragas-geragas wong darah itu saja. Dulu waktu saya mau ke Taiwan di PT itu, ya saya suruh nyembelih ayam apa itu, apa darahnya juadangi itu sama mereka-mereka itu, ya sekarep-karepmu. Ya kita nggak akan mengatakan hukum, wong itu hukum kok. Ya doyan ya bene. Tapi secara hukum itu kan kita ketaatan. Hukum itu apa namanya, tidak berhubungan dengan apa namanya, ya dengan barang enak apa tidak. Kalau hukumnya haram, ya tetap jadi haram. Jadi begitu, hukumnya tetap haram. Nah, sesuatu yang haram jika dijual ya jadi haram. Ya karena barang itu tidak boleh dimakan. Nah, maka uangnya itu juga haram. Ya, uangnya juga haram. Nah, terus gimana? Ya, kalau bisa apa namanya? Ada hal ya. Kalau dikasih uang dari orang semacam itu padahal itu uang haram, itu apa? Jadi untuk solusinya adalah uang itu jangan kita makan sendiri, tapi kasihkan ke orang yang membutuhkan. Karena jika tidak kita terima, kemungkinan akan jadi haram double. Karena apa? Mereka nanti menggunakan itu untuk mungkin minum-minuman, untuk apa dan sebagainya. Itu akan jadi tambah haram. Nah, kalau diterima, terus kasihkan ke orang ya yang ada di luaran sana, itu apa namanya, bukan jadi halal, tapi maksudnya kita itu memutus ya untuk tindakan-tindakan yang lebih apa namanya, yang lebih tidak dibolehkan gitu ya. Jadi itu, jadi bukan jadi halal, bukan. Nah, terus bagi jenengan yang sudah kadung ya, sudah kadung makan Kan tempe lah Bapak. lah, iya, walaupun untuk dibelikan tempe sudah kadung makan, ya tidak ada apa namanya, Tak tidak belum. Belum tak ya, makan maksudnya Bapak. kenapa? Tak makan, belum saya masak. Itu tempenya masih di kulkas, saya taruh kulkas. Oh ya tadi itu, jadi karena jenengan tahu kalau itu adalah ya uang haram, ya karena jual kayak gitu kan enggak boleh, maka baiknya jangan dimakan. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya yaitu tadi itu. Tapi sudah jadi
apa repot lagi. Ini aduh. Nah, ini hukumnya gimana? Sudah kadang ditempel dikasihkan orang juga apa sama saja. Jadi bolehnya itu kalau dikasihkan orang yang memang membutuhkan seperti pengemis dan sebagainya, yang dia itu adalah untuk makan. Ya kalau memang ya kasihkan saja ke orang, jangan sampai malah dibuang. Ya, jangan sampai sudah jadi tempe sudah ini dibuang. Kasihkan orang yang kira-kira dia itu apa membutuhkan. Udah ya. Jadi gitu aja, saya hanya menyampaikan itu saja. Memang repot sih, ya repot. Tapi kalau sudah kadung dimakan ya sudah. Yang penting lain kali tidak. Ya tapi kalau belum dimakan ya monggo gimana? Ya apa namanya? Yaitu kalau saran saya ya apa namanya? Kasihkan ke orang lain yang dia itu lebih membutuhkan. Ya mungkin orang apa yang miskin atau bagaimana. Nah, kalau ada orang Taiwan yang memang kadang-kadang sering kasih saja. Nah, apa itu? Ya, kan mereka juga tidak ya mengenal hukum. Artinya apa? Biar tidak terlalu panjang kesalahannya. Itu. Jadi kalau jangan buang, ya otomatis jadi panjang. Membiarkan tidak diterima jadi terlalu panjang ke masalahnya. Jadi gitu ya, tujuannya adalah untuk la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa lakukan semua ya jangan ditinggalkan semua. Itu usul fikihnya begitu. Oke, mungkin itu. Yang lain? Masih ada lagi Bapak, satu lagi Bapak. Gini, lagi tentang sapi juga kan. Ini sapinya yang menyembelih kan majikan, terus dia itu kan muslim, terus saya yang membaca bismillah, itu apakah haram atau bagaimana? Ini repot lagi ini, aduh. Ini belum saya pertanyakan. Dilalah kasus ini yang repot ini ya. Dia orang kafir, maksudnya dia tidak apa-apa, bukan orang Islam menyembelih, tapi kita dia yang nyembelih itu yang baca. Ini saya belum bisa jawab. Nanti tak jadikan dalam Basul Masail. Terima kasih. Ini saya belum bisa jawab. Ya sebetulnya kalau jelas itu ya yang nyembelih itulah yang baca Bismillah itu loh. Tapi karena dia orang kafir, terus kita yang baca Bismillah. Ikut megangi ngoten niku lho Bapak. Kenapa? Saya ikut megangi gitu loh. Oh gitu ya, tapi saya belum bisa jawab. Tapi kayaknya ya jaringan apa namanya ikut megangin, tapi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nanti saya belum bisa memastikan jawaban itu. Yang jelas ya aturan yang jelas itu adalah yang menyembelih yang baca Bismillah. Tapi karena majikan yang nggak mengenal Islam, ya akhirnya ya dia tidak membaca Bismillah, membaca Bismillah dengan saya belum bisa jawab. Ya harus besengut memberi jawaban semaunya, enggak lah ya. Utang aja, itu kan besengut itu. Oke, utang, insya Allah nanti tak pertanyakan. Oke, yang lain? Terima kasih Bapak. Saya boleh nggak Bang? Boleh. Ya, perkenalkan saya Paiko dari kelompok bunga. Dari kelompok bunga sedap malam Abah Iwamit Jihadiu. Allahu Akbar, barakallah. Abah saya mau tanya, kan gini, saya tuh sedang melaksanakan ibaratnya puasa gitu ya. Kesatu saya punya kodoan puasa Ramadan, terus keduanya sambil saya muasain wedal anak gitu, weton anak gitu. Karena ibarat kata ada niatan karena memang anak saya Masya Allah benar-benar di luar nurul gitu ya. Kalau kata ininya dari sifatnya, dari apa-apanya gitu kan. Ibaratnya saya
nyareati gitu ya. Kalau kata orang Sunda, nyareati biar dia ya agak berubah dikit atau ya alhamdulillah kalau jadi soleha gitu ya, Abah. Jadi saya puasa wetonnya dia sambil saya ngodoin puasa Ramadan sekalian puasa Muharram. Itu gimana hukumnya, Abah? Kira-kiranya bisa apa enggak? Apa memang harus di satu-satu gitu, enggak boleh disatukan gitu loh. Jadi ibaratnya satu kali puasa tapi kita mencakup tiga puasa gitu, buat 3 puasa gitu. Kira-kiranya itu syah apa enggak, Abah? Terima kasih atas jawabannya, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan yang bagus, tapi praktek melakukan juga bagus. Namanya orang pinter. Paling pinter itu orang kalau ngakal-akal Gusti Allah itu ya paling istilahnya pinter. Gusti Allah diakal-akal ini jenengannya pinter. Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah puasa qadha dengan puasa sunnah. Itu sudah masyhur, ya, sudah masyhur bahwa itu sangat boleh, ya, sangat boleh, ya. Jadi tidak ada istilah sendiri-sendiri, sangat boleh. Karena apa? Ya karena waktu bersamaan sambil lalu itu namanya pinter, minteri. Tapi minteri Gusti Allah maha ya maha bijak. Ya sangat boleh sekali, dan itu sudah jadi jawaban ya semenjak dulu. Ya. Jadi bagus, ya boleh, ya selamat, lakukan saja. Ya daripada ndak niat kan sekaligus satu amal niatnya boleh baru macam-macam kan boleh. Ya boleh. Jadi begitu. Sudah? Kalau sekalian sama muasain puasa qadha astagfirullah udah. Ya, jadi puasa qadha itu wajib. Nah, sekaligus puasa sunnah itu masyhur, boleh. Yang tidak boleh puasa wajib dengan puasa wajib. Ya, jadi udah pernah belum ini sampai 2 tahun kok qadhanya sekalian ya. Berarti bukan niat Abah sambil muasain wedal anak gitu, wedal ya, anak boleh, kelahiran boleh, anak gitu. Boleh. Iya. Niatnya beberapa beberapa itu boleh. Abah. Boleh. Terima kasih ilmunya. Ya. Oke. Terima kasih Abah atas ilmunya, manfaat sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Yang lain? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad ya Allah akbar barakallah. Assalamualaikum Abah, ini kejadian lebaran kemarin nggih. Iki sholat Idul Fitri ngoten kan. Lo kan kebiasaan pakai kaos kaki. Takutnya makanya pas sujud gitu kan telapak kaki kelihatan ngoten nggih. Nah, seingat saya itu kan guru fikih saya waktu MI gitu menyarankan telapak kaki itu jangan sampai kelihatan pas sholat. Nah, di situ ada teman begini, Mbak, kaos kakinya dilepas, itu telapak kaki harus kena tanah katanya, kena maksudnya lantai gitu. Itu gimana hukumnya, Bah? Matur suwun. Ya. Benar. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah sholat adalah syarat rukunnya yang harus dilihat.
Jadi kulit atau telapak kaki menginjak tanah itu hukumnya adalah syarat rukun atau tidak. Ya, karena itu bukan syarat rukun adalah tidak harus nempelkan ke tanah. Makanya pakai kaos kaki boleh. Dan justru itu lebih hati-hati daripada pakai ruku terus cungkrang. Ruku cungkrang itu ruku yang tidak sampai ke bawah. Nah, terus akhirnya kalau pas sujud itu kakinya kelihatan. Itu malah tidak boleh. Karena perempuan itu yang boleh kelihatan waktu sholat itu adalah telapak tangan, ya, telapak tangan dan wajah saja. Berarti telapak kaki enggak, kebuntel ramah masalah. Kalau telapak tangan harus dikeluarkan, jangan wajah. Itu dalam sholat. Nah, itu hukum aslinya dalam sholat itu ya begitu. Jadi pakai kaos kaki boleh, umpama pakai ruku mukna apa ya dipelorotin ke bawah, jangan sampai kalau pas ruku itu kelihatan. Ya, itu. Nah, kalau perempuan tidak di dalam sholat malah lebih parah. Ya, tapi kalau mau melakukan silakan saja. Yang bisa melakukan ya orang-orang persis dan orang itu orang-orang yang biasanya itu yang pakai cadar-cadar itu. Ya, secara hukum, secara dia itu bagus. Ya bagus istilahnya. Tapi kalau hanya untuk tutup-tutupan saja, ya beda pembicaraan. Jadi kalau di dalam selain sholat, seluruh badan, seluruh termasuk matanya pun harus tertutup rapat. Bukan harus ini ya, artinya bukan wajib loh ya. Jadi itu aturannya itu begitu. Jadi karena seluruh itu auratnya itu hukumnya. Nah tapi ya tadi itu malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Ya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan semua atau mungkin tidak umum dan sebagainya, ya la yutraku kulluh, jangan tinggalkan semuanya. Artinya ya seperti ya kayak di Indonesia jilbab itu ya cukup kepala dan wajahnya terbuka sama dengan waktu sholat. Itu paling tidak ya, paling itu bagus itu. Nggak pakai jilbab juga boleh. Itu pakai jilbab ya jadi sunnah itu kan, jadi hukumnya turun. Jadi kalau bukan wajib ya mungkin dia sunnah atau paling mubah. Nah yang sering sekali itu jadi mubah. Ya mubah itu tidak dilakukan tidak dosa, ditinggalkan juga tidak dosa, tidak dapat apa-apa. Nah nanti kalau kok pakai pakaian yang kelihatannya harus harus kelihatan auratnya, seperti pakai pakaian minim, terus pakaian mungkin rok mini dan sebagainya yang kira-kira membaur aurat dan sebagainya, itu hukumnya jadi bergeser menjadi makruh. Tapi kalau sudah kebangetan cuma pakai celana dalam doang atau mungkin kotangan, itu nanti jadi haram. Jadi begitu. Nah, kalau untuk yang lain-lain paling ya harapan mubah. Jadi begitu. Ya, boleh pakai kaos kaki boleh karena bukan syarat rukun. Itu harus menginjakan kakinya di ke tanah, tidak. Nggih, karena guru kula kan ngendikan ngoten niku, ngoten guru kula tasih masa MI, madrasah ngoten. Ya iya itu. Nggih. Berarti guru jenengan itu supaya jangan pakai kaos kaki gitu, Pak? Boten menyarankan jangan sampai kelihatan. Ini rencang teman di sini, teman di sini yang menyarankan jangan pakai kaos kaki, ngoten kan? Ya betul. Kalau tidak boleh kelihatan, memang itu adalah syarat rukunnya, nggak boleh kelihatan auratnya. Tapi kalau tidak
apa namanya tidak boleh pakai kaos kaki alasannya harus nempel ke tanah, itu bukan syarat rukun. Jadi malah dengan ngeten dengan pedenya. Mohon yang pakai kaos kaki dilepas semua, malah ngoten Pak. Gimana ini belum ngoten. Ya udah, kalau itu memang bukan di tempatnya pengajiannya itu, alah udah usah itu sok-sokan gitu. Dan gini kan. Ya tanya sudah buka kitabnya, syarat rukunnya apa? Nah, untuk sujud itu dan sebagainya enggak. Ya nanti kalau syaratnya harus nempel ke tanah dengkule, ya kudu nempel ke tanah, lihat dengkule ketutupan piye. Lah nggih niku. Nah kan repot lagi, itu bukan syarat rukunnya. Yang boleh itu syarat rukunnya itu ya tapak tangan dan muka terbuka. Jadi kalau jidatnya kita tidak boleh sujud, ini pengembangannya hukum itu tidak boleh sujud di kain yang kalau kita berdiri kain itu apa namanya terangkat kembali. Itulah itu apa memang benar itu. Jadi hati-hati kalau sajadah itu boleh karena sajadah itu tidak terangkat. Tapi kalau maaf ruku mukna itu jenengan ngabruk, tahu ngabruk itu telapak tangannya itu terus sedeku itu terus apalagi sujudnya di tangan, ndak boleh. Ndak boleh. Jadi tangannya itu juga yang sebelah telapak tangan yang harus nempel itu memang iya syarat rukunya iya. Tapi kalau kepala apa namanya terus kaki dengkul lutut itu ya nggak harus. Nah kalau dengkulnya ya podo harus apa namanya nguculi ruku ya malah orang kena. Jadi gitu. Oke? Nggih, matur suwun Abah. Nggih tasih niki belum nganu napa. Enten pengalaman anu niku. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang kayak gitu atau teman-teman gitu yang sok-sokan sok tahu gitu. Nggih. Nggih, matur suwun Abah. Oke. Jam berapa? Assalamualaikum. Makasih warna setengah malam ya Bang. Boleh sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwani sehat you Allah akbar barakallah. Hati tangkut Abang. Saya itu kemarin kan sholat asar. Ya, sholat asar itu saya tuh nggak lihat jam. Nah, terus saya itu setelah sholat asar selesai, tiba-tiba adzan maghrib itu pripun hukumnya Abah, sedangkan lihatnya itu niat sholat biasa, sholat asar bukan qobliyah. Waktunya mepet banget, tapi setelah sholat asar selesai langsung maghrib ngoten Abah. Sambutan itu sholat pertanyaan itu loh ngoten. Sah, boleh. Itu ada hadisnya di Bukhari, ada. Di Bukhari itu ada. Rasulullah pernah melakukan begitu pada saat perang karena sibuk dengan perang dan sebagainya, akhirnya sholatnya kayak gitu, kayak jenengan. Hukumnya sah, tapi mendablege ya ketok. Itu. Nah kan berarti sampai mengakhirkan sholat itu kan ya jadi ini, tapi tidak ada waktu haram dalam sholat wajib. Yang haram adalah sholat sunnah. Oke? Jadi boleh sah saja. Ya, tapi sah bukan berarti baik. Ya, karena sebaiknya sholat itu di awal waktu kayak gitu. Artinya jangan sampai jebrol gitu. Oke? Iwami jihad yo. Dengan berkarya. Bang, kalau tambahin sekedip, Bang. Perjuangan. Halo? Bang, kalau tambahin sekedip mirip niku wau, mirip Bu Ani niku wau. Tapi niki di awal Bang, niki kan saya buru-buru mau diajak ke klinik, terus saya sholat asar. Ternyata setelah salam itu baru adzan nggih. Nah, lain. Kalau sholat awal waktu sebelum masuk itu belum pernah dilakukan Rasulullah. Jadi berarti baik, berarti tidak sah sholatnya karena sholat itu ya harus di waktunya. Iya, pokoknya di situ dilihat walaupun baru adzan, adanya telat atau memang adanya tidak telat, pakai jam tadi.
Ya Oke. pakai jam, bukan pakai Berarti adzan ngulang karena Bang sholatnya Bang. Hah? Ulang berarti sholatnya. Kalau itu sudah masuk waktu ya sah, tapi kalau belum waktu Belum sesuai jam belum, masuk sesuai waktu jam belum. itu tidak sah. Ya Berarti tidak sah. ngulang. Jadi belum boleh memulai sholat sebelum waktunya. Tapi kalau di akhir karena itu kan waktunya, terus dilalah berobos ke waktu yang lain itu sah. Tapi bukan berarti baik atau ya tergantung daripada niatnya. Ya kalau niatnya kok dilalah karena terpaksa satu kesibukan atau lupa, ya jadi ndak dosa. Tapi kalau sengaja saya akan sholat akhir waktu sing mepet banget itu malah jadi dosa karena apa? Ngetoke ndablek itu. Ya, matur nuwun Bang nggih. Iwami jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Pak. Barakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi di awal saya sampaikan, alhamdulillah majelis ini terus berjalan dengan baik. Ini 93, biasanya 100 lebih sedikit. Berarti ada berapa ini 10 orang yang tidak ikut kemana ini. Ayo kita kontrol, ayo kita saling mengingatkan untuk istiqomah di acara-acara ini. Walaupun kita tidak tahu yang ikut itu aktif untuk mendengarkan atau mungkin hanya HP-nya saja, ora masalah. Yang penting gawe seneng liane. Waduh akeh jamaah padahal separuh turu kabeh atau separuh ditinggal rapopo. Ya, jadi begitulah, yang penting kita kelihatannya saja. Ayo kita aja teman-teman yang lain yang sudah bergabung diaktifkan. Pokoknya yang penting seneng apa lagi susah ya kita harus istiqomah ya, jangan kalau lagi lagi nggak mood terus begah, itu jangan, itu nanti ya jadi penyakit, dan itulah cara setan untuk mengurangi ya keimanan kita, mengurangi kebaikan kita itu dengan cara malas-malesan dan sebagainya. Lawan malas itu dengan dengan semangat walaupun berat. Dengan itu ya, aja teman-teman yang lain kita kembangkan, kita tawarkan majelis ini ke siapa saja dengan cara apa saja, karena kita sudah banyak sekali tadi disampaikan di awal bahwa sudah ada fasilitas go internasional. Tidak ada alasan lagi kita tidak bisa mengembangkan lagi. Dulu saja sebelum ada ini semua mahal-mahal saja dibelan-belani. Ini masih ada yang di dalam. Ayo, siapa yang dulu pakai Vibo, pakai ini dan sebagainya, masih ada? Kalau Bunda siapa itu Bunda? Siapa? Nah itu Bu Suci ini itu dulu aja dibelain-belain kayak gitu, sekarang sudah dimudahkan oleh Allah, maka kita harus semangat. Mungkin itu. Nah mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وأبواب فضلك وأبواب علمك وأبواب رزقك واهدنا فإن ضال وعلمنا فإن جاهلون. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك المتقين وذلك الصالحين. اللهم اجعل مجلس إوامي تنعر مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا. اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين ببركات majelis
Iwamit on air. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi rizqina, Allahumma barik fi kulli halina. Ya Allah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana a'udzu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya maaf. Wal 'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.